Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Siang bersama saya Ovia Junita. Ya pemirsa, dalam rangka memasuki era televisi digital, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia atau ATSDI mengadakan acara Rakornas 2021 dengan mengusung tema era televisi digital dan bangkitnya ekonomi kreatif. Acara ini diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari Senin kemarin 1 November sampai dengan 3 November 2021. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Andriansah untuk melaporkan secara langsung kegiatan Rakornas hari kedua ini. Baik Andriansah, apa saja rangkaian agenda hari kedua acara Rakornas ini? Ya, baik, terima kasih Via Junita kembali melaporkan dari Grand Sunshine Soreang, Bandung, Jawa Barat. Tentunya hari ini kembali digelar Rapat Koordinasi Nasional ATSDI 2021. Tentunya hari ini di hari kedua setelah kemarin dibukanya acara Rakornas tersebut, dan di agenda hari kedua ini tentunya banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan. Salah satunya tadi sudah presentasi di awal di jam 8 pagi, dan tentunya di hari ini juga masih berlangsung acaranya, namun hari ini masih break, masih jam istirahat. Dan tentunya kali ini juga saya tidak sendiri, saya akan ditemani Sekretaris Jenderal ATSDI. Kita akan berbincang langsung di Rakornas di agenda hari kedua ini seperti apa keseluruhannya. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ya, salam untuk pemirsa Badar TV dimanapun Anda berada. Ya, baik, Pak Tulus, ini bisa dijelaskan di agenda hari kedua ini, rangkaian kegiatannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Rakornas ATSDI dalam setiap tahun selalu memiliki tema yang sangat signifikan dengan situasi yang terjadi. Kita tahu bagaimana tahun ini kita telah mendapat satu hadiah besar bagi bangsa ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja, di mana telah diamanatkan oleh undang-undang bahwa penyiaran digital itu harus terlaksana paling lama 2 November 2022. Tentu implementasi dari undang-undang itu harus kita kawal secara benar, sehingga benar-benar bangsa kita bisa bermigrasi tepat waktu, tepat alat, dan tentu tepat sarana dan prasarananya. Oleh karena itu, pada hari kedua Rakornas ATSDI dengan tema Era Digital dan Bangkitnya Ekonomi Kreatif, pada hari ini kita mendatangkan narasumber-narasumber yang terkait dengan bagaimana membangun ekosistem industri penyiaran. Bagaimana industri penyiaran itu betul-betul memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan ekonomi kreatif di masing-masing wilayah di mana televisi kita bersiaran. Kami juga menghadirkan narasumber yang berhubungan dengan bagaimana kita membangun industri televisi digital yang efisien. Jadi dari berbagai vendor, dari berbagai mitra yang memiliki perangkat satelit, perangkat fiber optik, dan perangkat pendukung lainnya, kita undang mereka. Bagaimana bisa berkolaborasi dengan 18 stasiun televisi yang bergabung di ATSD ini, supaya kita semua bisa mendukung analog switch off. Itu yang paling penting. Itu tadi sudah kita lakukan dari jam 8 pagi sampai jam 12 lewat tadi. Nah, nanti pada sesi kedua, kita akan melakukan rapat internal, di mana asosiasi melihat ada banyak hal potensi-potensi yang masih harus kita berbuat bagi bangsa dan negara kita, baik secara internal maupun eksternal, sehingga Rakornas ini bisa menghasilkan sesuatu yang selalu memberikan dampak yang positif. Karena kita dari dulu selalu konsisten dengan perjuangan kita, bahwa penyiaran itu adalah sebuah tali pinggang besar bangsa ini, menyangkut kesatuan dan kebersamaan seluruh bangsa dan negara, menyangkut masa depan bangsa dan negara kita. Nah, itu nanti pada sesi kedua kita akan rapat internal, membahas berbagai hal terkait dengan internal kita dan peran kita yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Baik, menarik sekali tentunya. Ya, kalau tahun yang lalu kita Rakornas masih berkutat di seputar regulasi, maka tahun ini kita bukan lagi berkutat di sana. Kita melihat bahwa problem kita adalah kesiapan kita, kemauan kita atau tidak, keberanian kita dan komitmen kita mewujudkan penyiaran yang ideal bagi bangsa dan negara, mewujudkan ekosistem yang terbaik bagi bangsa dan negara, merangkul sebanyak-banyaknya masyarakat untuk
segera berpindah ke penyiaran digital. Itu tugas kita tahun ini. Sehingga dari segi tema, era digital, dan bangkitnya ekonomi kreatif, maka kita udah melihat manfaatnya. Apa manfaat yang bisa kita petik daripada migrasinya penyiaran kita dari analog ke digital. Itu yang paling penting sekarang. Jadi kita tidak lagi berkutat ke masalah-masalah regulasi, tapi bagaimana komitmen, bagaimana kita mengeksplor semua kekuatan kita untuk betul-betul meraih manfaat yang sudah kita gadang-gadang selama ini, sudah kita perjuangkan selama ini, manfaat bagi rakyat, manfaat bagi bangsa dan negara. Itu tema kita tahun ini. Iya, Mas. Baik, Pak Tulus. Tentunya di Rakornas di tahun ini tanggal 2 November, tepat hari ini, Pak. Apakah ini dijadikan momentum hitung mundur, Pak, oleh teman-teman ATSD menyosong ASO 2022 nanti? Iya, benar. Jadi memang kita berusaha untuk mengikatkan diri kepada sejarah penyiaran kita. Pada hari ini juga Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat akan melakukan hitung mundur pada malam hari ini, dan kita akan bersama-sama ke sana. Jadi kita juga dari Asosiasi Televisi Siaran Digital akan melakukan hitung mundur, dan kita akan melahirkan poin-poin penting yang akan menjadi rekomendasi kita, yang akan kita berikan kepada pemerintah sebagai regulator, kita akan berikan kepada DPR RI, kita akan berikan kepada Menteri Kominfo, kepada Presiden, dan kepada instansi terkait, bahwa rekomendasi yang kita hasilkan melalui rapat koordinasi nasional ini bisa menjadi masukan yang positif bagi bangsa dan negara untuk melihat dan peduli dan juga sangat komit bagaimana kita bersama-sama berjuang mewujudkan penyiaran digital di Indonesia tepat pada waktunya 2 November 2020. Baik, Pak Tulus. Terakhir harapannya, Pak, di Rakornas di tahun ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pemirsa Badar TV dimanapun Anda berada, Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia sejak berdiri selalu berkomitmen melihat kita adalah bagian yang utuh daripada bangsa dan negara kita. Industri penyiaran kita adalah industri yang utuh daripada industri-industri lainnya. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan. Oleh karena itu, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, ATSDI harus berbuat bagi bangsa dan negara. Berbuat bagi kepentingan industri, kepentingan SDM, kepentingan generasi, dan kepentingan ekonomi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama. Harapan saya melalui Rakornas ini, kita akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi, kita akan mewujudkannya juga dalam implementasi kita, kembali kepada masing-masing industri, kepada masing-masing televisi, untuk membangun televisinya, mampu bersaing, mampu membangun budaya lokal. Baik, itu dia tadi via Baik, terima Junita, kasih Andriansa yang Jujur. mungkin tadi sedang ada gangguan teknis ya pemirsa. Ya pemirsa, tadi kita juga sudah mendengarkan secara langsung dan terhubung kepada Sekjen ATSDI di mana menjelaskan bagaimana tujuan dari Rakornas 2021 ini. Pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu. Tentunya kami masih mempunyai informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Berita Siang.